يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bini'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairul anami sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu-waktu yang sangat istimewa, yaitu dengan penuh keberkahan yang disediakan oleh Allah pada hambanya. Dan bahwa setiap waktu itu mempunyai rahasia dan keberkahan tersendiri. Dan tak jarang pula ada amalan ataupun wirid khusus yang dianjurkan pada waktu-waktu tertentu. Di mana kadang keberkahannya sangat istimewa. Seperti pada waktu antara maghrib dan isya. Waktu ini memang sangat pendek. Kurang lebih dari 1 jam. Tetapi di dalamnya terdapat keberkahan yang luar biasa yang perlu kita jemput dengan amalan-amalan. Maka manfaatkanlah waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Karena waktu tersebut adalah merupakan bentuk kasih sayang Allah pada hambanya, yaitu untuk beramal soleh. Wal asri, demi masa ataupun demi waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan waktu kepada kita. Maka sebaiknya harus kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan disia-siakan. Allah Ta'ala bersumpah dengan masa ataupun waktu. Bahwa katanya manusia itu adalah dalam kerugian. Yakni benar-benar merugi dan binasa. Kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Orang yang saling menasihati dalam kebenaran. Dan orang nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Nah, marilah manfaatkan waktu. Salah satunya kita manfaatkan waktu itu antara sholat maghrib dan isya. Marilah kita lakukan pada waktu ini untuk beramal soleh. Baik sholat sunat, berzikir, sholawat, baca Al-Quran, ataupun amalan-amalan yang bermanfaat lainnya. Semoga kita terhindar dari sumpah Allah dalam surah Al-Asr itu, yaitu ya orang-orang yang merugi. Dalam kitab Kifayatul Atqiyah wa Minhajul Asfiyah disebutkan bahwa antara maghrib dan isya itu adalah semulia-mulia ataupun seutama-utama waktu. Maka sangat dianjurkan untuk menghidupkannya, yaitu dengan amalan-amalan ketaatan. Dan menjauhi hal-hal yang tak berguna, serta hal-hal yang dapat menyebabkan kita lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada riwayat yang diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir, yaitu barang siapa yang sholat sesudah maghrib 6 rakaat, diampunkanlah baginya akan dosa-dosanya, sekalipun dosa-dosanya itu sebanyak buih di lautan. Di riwayat lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa sholat sesudah maghrib, yaitu 6 rakaat, di mana ia tidak berkata-kata dengan kata-kata buruk, maka sholatnya itu menyamailah baginya dengan ibadah 12 tahun. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sholat yang dimaksud tersebut adalah sholat sunat awabin. Mungkin di antara kita masih ada yang belum tahu apa itu sholat sunat awabin. Yaitu adalah merupakan salah satu sholat sunat yang dianjurkan untuk dikerjakan antara sholat maghrib dan isya. Sholat ini dianjurkan untuk dikerjakan sendirian, tanpa berjamaah. Dalam kitab Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Mibari berkata, di antara sholat yang tidak disunahkan berjamaah adalah sholat sunnah awabin. Ia berjumlah 20 rakaat dan dilakukan antara sholat maghrib dan isya. Dan diriwayatkan juga bahwa ia berjumlah 6 rakaat, 4 rakaat dan 2 rakaat. Dan 2 rakaat ini adalah jumlah rakaat yang paling sedikit.
Jadi bahwa sholat sunat awabin itu boleh kita kerjakan, yaitu sekurang-kurangnya 2 rakaat dengan 1 kali salam. Apabila kita kerjakan 4 rakaat, berarti 2 kali salam. Jika dikerjakan 6 rakaat, berarti 3 kali salam. Begitu seterusnya, di mana setiap 2 rakaat adalah dengan 1 kali salam. Cara mengamalkan sholat sunat awabin, yaitu niatnya, usolli sunnatal awabina ro'ataini lillahi ta'ala. Pada rakaat pertama, setelah membaca surah Al-Fatihah, disunahkan membaca surah Al-Ikhlas, yaitu sebanyak 6 kali. Kemudian surah Al-Falaq sekali, dan surah An-Nas sekali. Begitu juga pada rakaat kedua. Setelah salam, ataupun setelah usai sholat, disunahkan membaca doa. Adapun doa yang disunahkan yaitu Allahumma inni astaudi'uka dini wa imani fahfazhuma alayya fi hayati wa inda wafati wa ba'da mamati innaka ala kulli say'in qadir. Yang artinya, ya Allah, saya titipkan imanku, baik ketika aku masih hidup, baik pada saat meninggal dan setelah meninggal. Jagalah iman tersebut untukku. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kenapa ia disebut sholat sunat awabin? Sebab pada waktu itu jiwa kita cenderung untuk istirahat. Maka kita sibukkan dengan mengerjakan sholat di dalamnya, lebih mengutamakan mencari ridho Allah daripada menuruti keinginan jiwa. Nah, itulah amalan yang dapat kita lakukan antara maghrib dan isya, yang mana manfaat ataupun faedahnya sangat banyak. Antara lain adalah menghapuskan dosa, walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Juga pada waktu tersebut adalah doa mustajab. Semoga bermanfaat dan dapat menambah khazanah ilmu bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نبي السلام عليك يا رسول سلام